Cerita dimulai dari keterangan film yang terjadi di tahun 2019, di mana ada mobil van kosong di tengah kuil daerah Busan. Pemilik van serta produser dari dokumenter yang akan kita lihat nanti bersama Kim Soo-chan. Ingat, dokumenter ini sudah diedit untuk diperlihatkan ke kita. Kisah bermula dari wawancara Kim Soo-chan pada seorang reporter bernama Hong Eun-hee. Dia memberitahu tentang bukti rekaman rahasia bernama Marui Video yang berisi video pembantaian di Losmen tahun 1992. Saking brutalnya, rekaman ini disegel. Salah satu jaksa yang pernah menonton langsung video itu mengaku kalau ada sosok pria misterius yang muncul dan hilang begitu saja. Berkat koneksi Eun-hee, Soo-chan dan timnya dapat akses untuk melihat dan memeriksa video tape tersebut. Tapi karena kasusnya sudah lebih dari 20 tahun, kemungkinan besar barang buktinya sudah dihancurkan. Mereka nggak patah semangat. Bahkan, Soo-chan dan tim akan mencari rekaman rahasia itu dan menjadikan kisah ini menjadi urban legend. Dan inilah Marui Video. Eun-hee mendapati jaksa yang menangani kasus pembantaian Losmen Busan telah wassalam di rumah ibunya karena penyakit kronis. Soo-chan dan tim segera menemui ibunya si jaksa dan bertanya soal berkas kasus yang masih dimiliki anaknya. Sang ibu membawa mereka ke tempat kerja si jaksa dan mereka menemukan video tape salinan yang mereka cari. Jadi isi videonya tuh awalnya menunjukkan sepasang kekasih yang lagi pacaran. Tapi tahu-tahu si cowoknya menghabisi pacarnya sendiri dalam kondisi linglung. Nah, di belakang si cowok, sosok pria misterius itu muncul. Menurut keterangan, si pelaku yang bernama Sung Jun mengaku kalau dia hanya mengikuti instingnya yang merasa terancam. Wah, ini mah skizofrenia sih. Gak sampai situ, Sung Jun yang saat itu berada di sel penjara ditemukan wassalam mandiri tanpa alasan yang jelas. Sementara keluarga korban dari si cewek menolak diwawancarai sama tim Soo-chan. Mereka lanjut menyelidiki Losmen yang sekarang menjadi tempat tinggal para buruh. Walau begitu, gak ada satupun yang berani tinggal di kamar pembantaian itu. Bahkan kondisi kamarnya dibiarkan begitu saja, termasuk cermin yang dimana sosok pria itu muncul. Sebagai keperluan dokumentasi, Soo-chan dan tim memasang beberapa kamera CCTV. Soo-chan dan tim mewawancarai beberapa warga sekitar. Gak ada satupun warga yang kenal atau tahu pria misterius itu. Tapi mereka mendapat keterangan dari seorang buruh yang tinggal di losmen tersebut. Katanya, ada suatu peristiwa yang berkaitan dengan pemilik losmen. Besoknya mereka mewawancarai seorang agensi perumahan untuk menanyakan asal-usul pemilik losmen. Katanya, pemilik losmen itu menjual rumah di daerah Daechi karena telah terjadi kasus brutal yang menyebabkan beberapa orang wassalam. Setelah diselidiki, rumah itu menjadi tempat pembantaian satu keluarga oleh Cho Kyung-ho. Dia menghabisi ibu dan adik perempuannya sendiri dan wassalam mandiri dengan cara membakar tubuhnya. Mereka lanjut menemui pemilik losmen yang bernama Cho Yong-tae. Beliau membenarkan soal kasus brutal tersebut dan memberi informasi kalau kepala keluarga Cho sudah wassalam jauh sebelum kasus itu terjadi. Yong-tae adalah kerabat jauh keluarga tersebut, sehingga dia tahu kehidupan keluarga itu dan mendapat warisan rumah tersebut karena nggak ada yang mau ngurus. Penasaran dengan rumahnya, mereka langsung pergi ke TKP yang sudah terbengkalai. Eun-hee gak sengaja menemukan foto Kyung-ho yang mirip dengan sosok pria misterius di rekaman kasus Losmen. Menurut warga sekitar, rumah itu berhantu. Ada yang mengaku melihat hantunya sampai mendengar suara tangisan perempuan. Mereka mendapat telepon dari teman dekat almarhumah Chong Eun-mi, adiknya Kyung-ho yang bernama Kim Hyung-jung. Dia menceritakan masa kecilnya saat pergi ke pesta ulang tahunnya Eun-mi. Tapi sayangnya, pesta itu dibubarkan karena orang tua Eun-mi bertengkar hebat. Bentar. Katanya, Yung-tae ayahnya Eun-mi itu sudah wassalam sejak lama. Lah terus, ayah di waktu itu siapa dong? Tim memutuskan untuk menemui seorang nenek bernama Lim Geum-hee, satu-satunya saksi kasus pembantaian satu keluarga yang masih hidup. Tapi karena kondisinya sudah sakit-sakitan, mereka nggak dapat informasi apapun. Tapi tenang aja, mereka punya rekaman Geum-hee saat peristiwa itu terjadi. Menurut keterangan dari menantunya Lim Geum-hee, ada rumor yang bilang kalau pelakunya adalah pacarnya si ibu. Setelah kejadian itu, pria tersebut tidak pernah terlihat lagi. Ada yang bilang kalau pria itu jadi gelandangan, ada juga yang bilang kalau dia mengelola sebuah losmen.
Nah loh, kok pas banget. Suchan langsung menemui Yongtae untuk memastikan informasi ini, tapi beliau nggak bisa dihubungi dan menolak diwawancarai lagi. Dari sini, tim Suchan merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Yongtae. Mereka mencari petunjuk dari seorang detektif yang pernah menangani kasus pembantaian satu keluarga. Intinya, Yongtae adalah saudara dari ayah keluarga itu. Suchan beranggapan kalau Yongtae menggantikan posisi kakaknya. Awalnya detektif berpikir kalau Yongtae jadi pelakunya karena mengincar hartanya. Tapi Yongtae ini tajir, apalagi rumah itu atas nama dia. Nah, karena Yongtae nggak pernah ada respon, tim memutuskan memasang CCTV di sekitar lingkungan Yongtae. Suatu ketika, tim Suchan menemukan suara aneh di video pembantaian di Losmen yang sudah diubah dalam bentuk digital. Saat pria misterius itu muncul, terdengar suara panggilan ayah berulang kali. Hal ini sesuai dengan keterangan dari warga sekitar rumah keluarga Cho. Selain itu, mereka juga menemukan bekas lilin yang menjadi praktek ritual perdukunan di depan rumah. Sejak kedatangan mereka ke rumah angker itu, hal-hal aneh mulai terjadi di studio. Untuk itu, mereka mengundang dukun di dekat rumah itu yang bernama Ha Ryung-ju. Setelah Ryung-ju melihat videonya, kita baru tahu kalau Eun-hee lagi sakit flu. Dia menyarankan semua tim untuk pergi ke rumah itu dan membawa seekor ayam. Ryung-ju mulai melakukan ritual dengan menyebar kacang-kacangan dan membasuh wajahnya dengan darah ayam. Dia akhirnya bertemu dengan sosok yang berbau hangus. Siapa lagi kalau bukan Kyung-ho. Katanya ada juga sosok laki-laki di sebelah Kyung-ho, tapi entah siapa itu. Mereka menemukan fakta kalau suara ayah yang dimaksud di rekaman video itu adalah ayah kandungnya. Mereka mencoba mencari tahu keberadaan ayah kandung Kyung-ho di pusat rehabilitasi, tapi lokasinya sudah ditutup sejak 30 tahun yang lalu. Tim mencari data pasien yang pernah tinggal di sana. Nah, ada satu pasien bernama Cho Byun-sun yang menghilang sebelum pusat rehabilitasi tutup. Fakta selanjutnya yang gak kalah mencengangkan adalah Byun-sun dan Yongtae lahir di tanggal yang sama. Mereka mencari informasi Byun-sun dari seseorang yang menanganinya sewaktu masih direhab. Nah, Byun-sun ini rupanya memiliki gangguan psikis. Dan kalau dilihat dari fotonya, ini mirip banget sama Yongtae. Apa jangan-jangan pemilik Losmen itu Byung-sun? Di tengah penyelidikan, Suchan mendapat laporan dari beberapa orang tentang perilaku aneh Eun-hee. Duduk dan jalan tanpa arah, hingga akhirnya Eun-hee ditemukan di rumah keluarga Cho sedang menangis sambil menggali tanah seperti sedang mencari sesuatu. Tahu kalau memang ada yang gak beres dengan Eun-hee, dukun Ryung-ju memutuskan untuk melakukan ritual pengusiran setan dari pagi hingga malam. Ryung-ju mencoba bicara dengan roh yang merasuki Eun-hee, tapi gak ada respon. Dia akhirnya sedikit memaksa roh di dalam tubuh Eun-hee untuk berbicara. Setelah sempat tenang, Eun-hee mulai menangis dan tiba-tiba merasa tubuhnya terbakar. Dia refleks langsung nyemplungin diri ke dalam baskom air. Ini fix kerasukan Kyung-ho ini. Setelah Ryung-ju menenangkan arwah Kyung-ho, akhirnya Kyung-ho mau menunjukkan siapa yang telah membuat dirinya seperti ini. Eun-hee berjalan masuk ke rumahnya dan mengambil selembar foto keluarga. Nah loh, rupanya Yongtae dan Byun-sun adalah saudara kembar. Sekarang semuanya sudah semakin jelas. Ketika hari kaburnya Byung-sun dilanjut dengan hari Tong-hee pulang ke rumah dan berakhir di hari pembantaian satu keluarga. Bekas luka bakar di tangan kanan Byung-sun menandakan kalau dia berada di sana saat pembantaian berlangsung. Di sebuah interogasi saat itu, seseorang yang mengaku Tong-hee lupa dengan nomor identitasnya sendiri. Berhubung di sini orang ini menyebut tangannya terluka, berarti Byung-sun mengaku sebagai Tong-hee. Yang artinya kita ditipu, guys. Yang kemarin ngaku Tong-hee itu aslinya Byung-sun, bapak yang tega menghabisi satu keluarga tanpa alasan yang jelas. Sehari sebelum insiden hilangnya tim Suchan, mereka mendapat telepon dari Eun-hee yang mulai bertingkah aneh. Khawatir terjadi sesuatu, Suchan dan tim langsung pergi ke apartemen Eun-hee yang gak terkunci. Di situ sudah ada banyak bercak darah yang berasal dari darah kucingnya yang dia habisi. Tapi setelah itu, entah apa yang terjadi selanjutnya. Mereka juga menemukan rekaman asli kasus brutal di Losmen. Dari sini kita tahu kalau pelaku cowok di video itu sempat menggumam setelah menghabisi pacarnya.
Sama seperti yang Eunhee gumam tadi. Di tengah kebingungan mencari Eunhee yang menghilang, mereka baru sadar kalau kasus pembantaian di Losmen terjadi pada tanggal 5 Mei, tepat pada hari ini. Mereka teringat kalau pelaku si cowok ditemukan di kuil, sehingga mereka mencoba ke sana untuk mencari Eunhee. Tiba-tiba, Byung-sun berlari ke arah mereka sambil meminta tolong. Tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, satu persatu orang dibantai oleh Eunhee yang kerasukan. Hingga pada akhirnya, Suchan ikut diserang juga. Keesokan harinya, polisi menggeledah rumah Ami. Mereka menemukan jasad Yongtae di bawah tangga. Byung-sun terbukti menghabisi seluruh keluarganya dan menyimpan mayat kembarannya di sana. Lalu, jasad Byung-sun sendiri ditemukan di dekat kuil. Sementara itu, kondisi mental Eunhee gak stabil. Dia akhirnya ditangkap karena telah menghabisi temannya sendiri. Tapi Eunhee berdalih kalau dia gak ingat apapun. Suchan tidak pernah ditemukan dan polisi masih menyelidiki rekamannya sebagai petunjuk untuk menemukannya. Di akhir cerita, terungkap kalau paket yang Eunhee dapatkan berisi kiriman video dari ibunya Jaksa Choi. Rupanya rekaman tersebut adalah bukti rekaman asli dari pembantaian Losmen. Berhubung rekamannya terkutuk, Eunhee berakhir kesurupan dan bernasib di rumah sakit jiwa. Jadi itulah film Marui Video yang kurang lebih perpaduan Ringu, Incantation, dan The Medium. Ya agak pusing sih, tapi kalau paham keseluruhannya ngerinya berasa cuy. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat dan request film dari kalian di kolom komentar. Terima kasih ya buat kalian yang sudah menonton. Bisa kali ya klik like-nya, subscribe yang belum, dan nantikan ada film lain dari kami. Pesan dari film ini adalah, yang misteri biarlah menjadi misteri. Jangan kayak timnya Suchan, udah tahu Eunhee kesurupan kok masih aja didatengin. Jadi wassalam kan? Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.